Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valentina Anastasia, mahasiswa semester 5 dengan NIM akhir 67 dari kelas B, Fakultas Psikologi Universitas Merdeka Malang. Di sini saya akan membuat video review jurnal. Video ini ditujukan untuk memenuhi penugasan dari mata kuliah Psikologi Anak Luar Biasa yang diampu oleh Bapak Riko Suryapradana, SPD MPD. Jurnal yang saya ambil berjudul Psychological Well-Being pada Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Inklusif yang ditulis oleh Komarudin dari Universitas Aisyah, Yogyakarta. Jurnal ini diterbitkan oleh Psychosophia, Journal of Psychology, Religion, and Humanity, volume 1, nomor 1, tahun 2019 yang terdiri dari 61 halaman. Tujuan dari penulisan jurnal ini yaitu untuk mengetahui dinamika dan faktor-faktor yang mempengaruhi psychological well-being pada anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusif. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini yaitu dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pengambilan sampel purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu dengan karakteristik yang pertama, anak yang masuk dalam kategori ABK atau anak berkebutuhan khusus, dan yang kedua, bersekolah di sekolah inklusif. Pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik wawancara semi terstruktur untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka. Kemudian, kita masuk ke dalam bagian isi jurnal. Psychological well-being adalah kondisi di mana individu menerima diri dan masa lalunya, mengatur lingkungan sesuai dengan kebutuhannya, membuat hidup mereka lebih bermakna, serta berusaha mengembangkan potensi diri. Lalu, pengertian dari sekolah inklusi menerima murid tanpa memandang apakah mereka anak normal atau anak berkebutuhan khusus. Bisa dikatakan, sekolah inklusif sebenarnya adalah sekolah reguler yang juga menerima murid ABK. Dinamika psychological well-being pada anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusif dapat dilihat dari 6 dimensi, yaitu yang pertama ada penerimaan diri, kedua tujuan hidup, ketiga hubungan positif dengan orang lain, keempat kemandirian, keenam penguasaan lingkungan, dan yang terakhir pertumbuhan pribadi. Hasil dan simpulan dari penelitian ini yaitu yang pertama, subjek penelitian memiliki kemandirian dalam melakukan kegiatan sehari-hari dan penguasaan lingkungan yang baik. Yang kedua, dalam menentukan tujuan hidup, sebenarnya subjek telah memiliki cita-cita, namun belum mampu untuk mengarahkannya. Yang ketiga, hubungan positif subjek dengan orang lain dipengaruhi oleh respon orang lain terhadap subjek. Dan yang keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi psychological well-being pada subjek atau anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusif yaitu yang pertama ada sosial, ekonomi, sistem pembelajaran, dan karakteristik atau kategori ABK. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan jurnal. Yang pertama, kelebihan, isi jurnal ini sudah lengkap. Dengan metode-metode yang digunakan dalam penelitian juga sudah sesuai dengan kebutuhan penelitian. Bahasa yang digunakan dalam jurnal mudah dipahami, walaupun menggunakan beberapa istilah asing. Kekurangan, seharusnya digunakan karakteristik subjek yang sejenis untuk dapat mengetahui secara lengkap profil psychological well-being pada diri subjek berdasarkan kategori ABK atau anak berkebutuhan khusus. Sekian penjelasan singkat review jurnal yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.